Saat tubuh fisik Xiaoyan terus berkembang, perubahan diam-diam dalam kegelapan tidak dapat sepenuhnya mempengaruhi Xiaoyan. Cahaya keemasan dewa membantu menyambut badai dan terbit mendekati api menempati seluruh pusat bumi. Xiaoyan memeluk pilar Tianjun dan melemparkannya ke arah Yang Mulia Sulin, dan tiba-tiba Xiaoyan kehilangan kendali atas tubuhnya, dan situasi di sekitarnya menjadi kacau balau. Pilar Tianjun yang diayunkannya mengubah arahnya dan tidak mengenai Sulin. Junzu jelas-jelas mengincar Sulin, tapi anehnya dia bergerak ke arah yang berlawanan. Tiba-tiba, Xiaoyan tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatannya. Yang Mulia Sulin masih punya beberapa trik. Namun posisinya saat ini membingungkan, meski Xiaoyan bisa membuat tubuhnya lebih besar, tidak akan banyak berpengaruh. Sulin mungkin tidak kuat, tapi kekuatan aturan yang dikuasainya memang sangat mendominasi. Ketika Xiaoyan sedang memikirkan cara untuk memecahkan situasi, sosok Xiao Yueli tiba-tiba keluar. Dia sepertinya tidak terpengaruh oleh serangan itu. Di saat yang sama dia bergegas keluar, dengan mengangkat tangan sebuah sabit kematian terbang. Api penyucian terbuka. Xiao Yueli tidak tahu seberapa kuat dia dalam kontes segala alam, dan segel perban di tubuhnya belum sepenuhnya terangkat. Daerah sekitarnya menjadi gelap, dan sosok Sulin menjadi samar untuk sementara waktu, dan kemudian jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Adegan ini benar-benar mengejutkan Sulin sendiri. Dia tidak tahu dari mana jiwa-jiwa tak berdosa ini berasal. Ternyata itu ada pemiliknya. Hari ini aku akan membalas dendam padamu. Jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya berputar ke atas dan berubah menjadi awan kabut putih. Mereka mengeluarkan raungan pelan, seperti ratapan kesakitan, dan kemudian bergegas menuju Sulin. Pupil mata Sulin menyusut, yang sebenarnya membuatnya ketakutan. Karena di antara jiwa-jiwa tak berdosa ini, dia sepertinya melihat beberapa wajah yang tidak ingin dia ingat. Datang dan lihat, ceritakan semuanya padaku. Pertahanan psikologis Sulin tampaknya tidak kuat, dan hanya itu saja yang memungkinkan dia untuk menerobos. Namun nyatanya, apa yang sedang diungkapkan Xiao Yueli saat ini adalah alam dewa abadi miliknya. Selain jiwa-jiwa yang dirugikan ini, alam dewa abadi juga mengganggu pikirannya. Selama kekacauan mental, roh virtual ditekan, dan sikap anti-inflamasi juga menghilang. Saat dia pulih, Lord Letian mengabaikan runtuhnya inti bumi dan membidik Sulin, memukulnya dengan keras. Gemuruh. Pukulan ini hampir menyebabkan seluruh ruang dalam bumi runtuh. Inti bintang dari bintang besar berwarna merah imut belum diserap oleh Taiksu, rupanya karena Yang Mulia Sulin mengandalkan bintang dan hati untuk berkultivasi di sini. Ditutupi oleh matahari dan waktu, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan keberadaan Sulin. Yang terakhir tidak tahu apakah itu terkena, tetapi ia bergegas keluar dari pusat bumi dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang Mulia Yulin berteriak kepada tiga saudara Tu, kalian semut, keluarlah bersamaku dan bertarunglah. Saat suara itu keluar, Xiaoyan berubah menjadi sosok normal dan bergegas keluar dari pusat bumi yang runtuh bersama Xiao Yueli. Adapun sosok ketiga bersaudara itu menghilang setelah perang. Lagi pula, dalam pertempuran seperti ini, lebih baik menjauh, karena mereka tidak ingin terpengaruh. Ketiga bersaudara itu seharusnya dengan sengaja membiarkan Xiaoyan menemukan keberadaan Yang Mulia. Mereka tahu bahwa mereka tidak terkalahkan. Jika mereka menyembunyikannya dengan formasi, saya tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat.
Kelompok Taiksu ini bahkan dapat berkomplot melawan kawannya sendiri. Xiao Yan berkata pada Xiao Yueli, "Saya tidak berpikir kekuatan yang mulia sebesar itu, dia seharusnya berada di level ketiga." Meskipun keabadian Tuhan dibagi menjadi 9 tingkatan, setiap tingkat memiliki alam kecilnya sendiri. Tingkat pertama adalah pelepasan telapak tangan, dan tingkat kedua adalah setengah cengkeraman. Dua tingkat pertama adalah untuk penguasaan awal kekuatan aturan, dan tingkat ketiga adalah 9 elemen, yang membutuhkan perasaan asal-usul aturannya. Ini juga merupakan tingkat ketiga. Semakin banyak asal yang Anda kuasai, semakin kuat kekuatan Anda. Yang mulia Taiksu ini hanya mengendalikan 1 yuan, jika tidak, kekuatan luar angkasa yang dia gunakan dapat menekanku. Xiao Yan tersenyum pahit ketika mendengar ini. Keabadian Tuhan telah mencapai kondisi paling ekstrim, jadi masih banyak tabu di tingkat ke-9 yang tampaknya sederhana. Jalan masih panjang sebelum mencapai apa yang disebut kondisi tertinggi. Sebelum Zun Sang Yun Ruo, hanya ada segelintir dewa abadi di seluruh sensi. Saat ini, alasan utama mengapa mereka muncul dalam jumlah besar adalah karena dunia sedang dalam bahaya, seolah-olah peraturan telah dilonggarkan, sehingga banyak orang berkuasa tumbuh secara sembarangan. Di jantung Kaisar Chongzhou, Xiao Yan dan Xiao Yueli menggunakan jiwa mereka untuk berkomunikasi satu sama lain, mengungkapkan perasaan mereka terhadap keabadian para dewa. Xiao Yan memiliki pemahaman awal. Dia sekarang telah menembus langkah keabadian yang ke-9. Puncaknya adalah satu langkah lagi dari keabadian para dewa Qi atau mencari peluang dan memahami aturannya sendiri. Tidak ada yang sederhana. Metode Qi sangat rumit dan tidak lebih baik daripada mencari sendiri. Untuk saat ini, Xiao Yan tidak memiliki cara untuk menerobos keabadian dewa. Xiao Yan dan Xiao Yueli bergegas keluar dari tanah. Sementara Suelin menunggu di luar lebih awal. Pukulan Xiao Yan barusan sepertinya tidak menimbulkan kerusakan apapun. Saat ini, itu hanya akumulasi publik. Jiwa jahat Suelin tidak menghilang, mereka juga bergegas keluar dari pusat bumi, dan kemudian mulai menggeliat dan bergabung satu sama lain, dan akhirnya berubah menjadi monster berwajah 1000 berwarna putih susu. Kemampuan Xiao Yueli diperoleh dengan mengekstraksi jiwa kebencian dari makhluk yang telah dia musnahkan dari musuhnya. Serangannya bersifat sekunder, dan yang paling penting adalah mengganggu niat aslinya. Ekspresi jijik tiba-tiba muncul di wajah Sulin, dia mengangkat tangannya dan menunjuk, dan tekanan tak terlihat menyelimuti monster berwajah 1000. Tapi yang terakhir meraung liar, memutar tubuhnya, dan langsung menuju hutan virtual dengan ratusan tentakel. Gravitasinya tidak berpengaruh pada jiwa yang tidak bersalah. Kemunculan jiwa polos Siang Yuxin berhubungan langsung dengannya. Inilah sisa-sisa jiwa yang dipenuhi kebencian dan dibunuh dengan tangannya sendiri. Ayah mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Xiao Yueli melambaikan sabit kematian di tangannya, dan sosoknya terus melintas di udara. Ketika Xiao Yueli berada di keabadian Kiasar, dia bisa mengandalkan kekuatan reinkarnasi untuk melawan keabadian dewa saat ini, kekuatannya telah mencapai tingkat dewa terobosan, dan setiap serangan yang dia lakukan mengandung kekuatan reinkarnasi. Sulin tidak tergesa-gesa, matanya penuh rasa jijik, tetapi sepertinya semuanya berada di bawah kendalinya, domain luar angkasa. Sulin berkata dengan lembut. Ruang yang dilihat Xiao Yan dan Xiao Yueli semuanya salah. Sabit kematian Xiao Yueli mengarah padanya dan melesat pergi. Sabit itu menembus skala virtual secara aneh, langsung dan menyerang Xiao Yan tanpa bisa dijelaskan.
Xiao Yan segera mengerahkan klon Yuan Shen miliknya, dan Yi Tianjun hanya memblokirnya. Kekuatan ruang formal alam Dewa Abadi Suelin. Sekarang Xiao Yan dan Xiao Yueli benar-benar tersesat. Sulit untuk memecahkan situasi meskipun apa yang mereka lihat tidak benar atau salah. Pedang terbang muncul dari udara tipis dan menusuk kepala Xiao Yan. Untungnya, Xiao Yan bereaksi sangat cepat dan segera menoleh untuk menghindarinya, namun masih ada luka di wajahnya. Qi Fei Jian menghilang dalam sekejap, dan ketika muncul kembali, ia menusuk Xiao Yueli. Tidak ada pola dan tidak dapat dilacak ruang yang benar.